Semua berawal dari kebiasaan buruk saya. Saya yang suka meminum alkohol, lalu halo bro, stres sekali kemarin ini. Ada banget itu orang. Iya, udah parah kali hari ini. Antar dulu ya bro ya. Oke. juga sering menggunakan obat-obatan secara berlebihan. Terlebih lagi pergaulan saya yang sudah lewat batas. Gejala-gejala aneh pun mulai bermunculan di tubuh saya, dari yang mulai nyeri sendi, kemudian sakit perut. Kenapa ya sakit perut? Dan juga kok kuning juga tanganku ini. Sakit kali badanku. Halo, aku mau cerita zaman sakit kali badanku hari ini. Semua kuning tangan pula, perutku pun udah sakit, tulang-tulangku apa lagi. Kenapa itu ya kira-kira? Salah makan apa ya? Salah minum apa? Ayolah kita periksa ke dokter. Itulah nggak tahu kenapa. Aku pun bingung juga. Tak salah makan apa atau makan apa kemarin. Bingung juga aku zaman. Tapi coba periksa lah kawannya aku yuk. Takut juga aku kenapa-napa. Oke lah ya. Oke George, aku datang ya. Jadi hasilnya udah keluar belum? Hasilnya keluar. Anda dinyatakan hepatitis. Untuk mengetahui selanjutnya, periksa lebih dalam lagi. Harus diperiksa ya. Ya. Kasih dong. pada akhirnya saya terkena hepatitis dan saya menyesali semua perilaku hidup saya yang tidak bersih dan sehat. Penyakit hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Penyebab utama penyakit hepatitis diketahui adanya infeksi virus. Namun ada juga kemungkinan hepatitis non-virus, yaitu seperti autoimun, bahan kimia, penyalahgunaan obat, menggunakan obat-obatan tertentu, racun, kebiasaan mengonsumsi obat, dan infeksi pada cacing hati. Adapun virus yang dapat menyebabkan hepatitis yaitu virus hepatitis A, AB, virus hepatitis B atau HBV, atau virus hepatitis C, HCF, virus hepatitis D, HDF, dan virus hepatitis E, HEF. Mari kita bahas satu persatu. Penyakit hepatitis A atau hepatitis AH-AF merupakan penyebab penyakit hepatitis A yang penyakit ini ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A. Gejala infeksi hepatitis A biasanya berupa pusing, mata dan kulit menguning, mual dan muntah, sakit tenggorokan, diare, dan tidak nafsu makan. Selanjutnya yaitu penyakit hepatitis B. Virus hepatitis B atau HBV adalah penyebab penyakit hepatitis B. Penyakit ini ditularkan melalui cairan tubuh penderita hepatitis B seperti melalui hubungan seksual tanpa alat pengaman, dapat terjadi secara vertikal yaitu dari ibu yang menderita hepatitis B kepada bayi yang dilahirkannya. Penyakit ini juga dapat terjadi melalui transfusi darah, jarum suntik yang tercemar, pisau cukur, tato, atau transplantasi organ. Gejala hepatitis B akut diantaranya kehilangan nafsu makan,
mual dan muntah, gejala yang menyerupai flu seperti lelah, nyeri pada tubuh, sakit kepala dan demam tinggi, nyeri perut, mata dan kulit menjadi kuning. Yaitu penyakit hepatitis C. Hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis C atau HCT. Penyakit ini ditularkan melalui paparan darah dan cairan tubuh yang terkontaminasi virus hepatitis C. Sama seperti hepatitis B, seperti melalui hubungan seksual tanpa alat pengaman, dapat terjadi secara vertikal, yaitu dari ibu yang menderita hepatitis B kepada bayi yang dilahirkannya. Penyakit ini juga dapat terjadi melalui transfusi darah, jarum suntik yang tercemar, pisau cukur, tato, atau transplantasi organ. Berikut merupakan gejala yang dapat ditimbulkan: tidak nafsu makan, mual dan muntah, letih, mata dan kulit menjadi kuning. Selanjutnya, penyakit hepatitis D. Penyakit hepatitis D disebabkan oleh virus hepatitis delta HDV. Jenis hepatitis ini jarang terjadi, tetapi bisa menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Seseorang bisa tertular hepatitis D bila memiliki riwayat penyakit hepatitis B. Karena virus ini memerlukan virus hepatitis B untuk dapat berkembang di tubuh manusia. Oleh karenanya, penularannya sama dengan penularan hepatitis B. Sebagian besar penderitaan hepatitis D tidak menunjukkan gejala, namun dapat juga menimbulkan gejala seperti berikut: nyeri otot dan sendi, sakit perut, mual dan muntah, demam, tidak nafsu makan, mata dan kulit menjadi kuning. Penyakit hepatitis E. Virus hepatitis E atau VHH menyebabkan penyakit hepatitis E. Gejala infeksi virus hepatitis E sama seperti gejala hepatitis A. Virus ini terdapat pada fase pasien yang menderita hepatitis E dan ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi virus tersebut. Gejala yang ditimbulkan dapat berupa demam ringan, tidak nafsu makan, mual, muntah, nyeri perut, mata dan kulit menjadi kuning. Lalu bagaimana cara pengobatannya? Pengobatan hepatitis akut yang disebabkan oleh infeksi hepatitis A bersifat suportif karena tidak ada antivirus khusus hepatitis A. Perawatan di rumah sakit mungkin diperlukan pada pasien dengan mual muntah hebat yang berisiko mengalami dehidrasi. Hal ini juga berlaku pada infeksi hepatitis D dan E. Berbeda dengan hepatitis B dan C, di mana terdapat antivirus spesifik yang dapat diberikan untuk mencegah virus berkembang biak dengan mencegah perjalanan penyakit menjadi lebih berat. A. Pengobatan hepatitis B. Tidak semua penderita hepatitis B kronik perlu diobati, sehingga keputusan pengobatan tergantung pada hasil evaluasi dokter. Apabila diputuskan untuk diberikan obat-obatan, saat ini ada dua pilihan obat yang dapat diberikan kepada penderita hepatitis B, yaitu golongan nukleosida analog dan golongan interferon. B. Golongan hepatitis C. Penggolongan hepatitis C diberikan pada hepatitis C kronik karena seringkali pasien datang ke pusat layanan kesehatan dalam fase kronik. Pemberian antivirus pada pasien dengan hepatitis C kronik juga harus atas pertimbangan dokter setelah melakukan serangkaian pemeriksaan. Pilihan terapi yang terbaru dan menjadi tulang punggung dalam terapi hepatitis C kronik adalah agen direct acting antivirus atau DAA. DAA yang tersedia di Indonesia saat ini adalah sofosbuvir, ledaspasvir atau sofosbuvir, simeprevir, daclatasvir, elbasvir atau grazoprevir, dan velpatasvir atau sofosbuvir. Bagaimana sih mencegah hepatitis akut? Masyarakat diharapkan untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang kedua, menggunakan dan meminum air bersih. Yang ketiga, makan makanan yang sehat dan matang. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, lalu tidak berbagi barang pribadi atau memakai secara bersama-sama, kemudian menggunakan masker, lalu memakai kondom saat berhubungan badan, kemudian menjaga kesehatan liver, dan yang terakhir itu pemberian vaksin HB0 pada bayi. Beberapa langkah penanganan hepatitis akut. Yang pertama, waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Yang kedua, jangan menunggu muncul gejala lanjutan seperti kulit dan mata kuning agar tidak terlambat. Yang ketiga, jika muncul gejala awal, segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Yang berikutnya, jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas lengkap dan adanya ICU.
Kenalkan saya Jose Mula Senura. Dan saya Ekjaman Laia. Saya Pindah HM Numban Siantar. Nama saya Hidayah dari Dan nama saya Maritus Japasaribu. Saya Pinkan Putri Ulandari. Perkenalkan, nama saya Aisyah Wansanjani. Dengan NIM 2202050772, NIM 2202050557, NIM 22020591, NIM 2202055073 dengan NIM 22020551 dengan NIM 22020582 dengan NIM 22020992 Dengan NIM 2202055056. saya sebagai pasien. saya sebagai kawan pasien. saya berperan sebagai dokter dan penyaji materi. Saya sebagai penyaji materi. Thank you for watching, guys.